Iya, Pak. Oke, eh, selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjut untuk pertemuan ke 6 ya, hari ini ya. Iya, Pertemuan benar, Modu Pak. Web ke-6. Oke, ada beberapa yang mau saya ingatkan dulu gitu ya. Kayaknya kemarin ada beberapa yang kesusahan untuk ngupload tugas ya. Sepertinya ada beberapa yang masuk juga termasuk di pemasaran jasa. Nah, nanti bisa dikirim dulu ke email saya kalau misalkan itu, tapi tetap nanti teman-teman nganu ya, apa namanya, tetap ngupload di sini karena ini sebagai bukti di UT. Dan kebetulan ada beberapa yang banyak yang belum upload ya. Saya lihat tadi hari ini masih 10 orang yang upload, 10 orang belum upload. Nanti silakan diupload aja. Apa namanya? Kalau belum bisa sampai malam ini, ya nanti kirim email dulu nggak apa-apa. Oke, itu ya. Terus nanti kalau sudah bisa baru di upload di sini. Ya, banyak yang belum nih, termasuk eh, Mbak Uut, Mas Badar, terus Mbak Linda, Mbak Win udah, sorry, Mbak Indi dan seterusnya. Jadi ada Desi ya. Terus untuk Mbak Desi jangan salah upload lagi ya. Nanti apa namanya dan teman-teman yang lain juga kalau upload diperhatikan filenya. Oke, itu ya. Jadi eh, apa kalau misalkan ada yang belum upload silahkan nanti diupload seperti itu. Oke. Terus minggu ini nanti mungkin hari Kamis atau Jumat nanti saya akan berikan tugas ketiga ya untuk tugas terakhir dari mata kuliah SIM ini. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugasnya? Oke, sudah jelas ya. Nah, kalau nggak ada apa namanya, kita lanjutkan untuk mata kuliah ini. Sekarang kita akan berbicara tentang konsep dari sistem informasi seperti itu. Oke, nah gimana kita sudah belajar tentang SDLC atau daur hidup pengembangan sistem ya, termasuk di dalamnya bagaimana kita membuat suatu sistem, termasuk beberapa hal yang ada seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja sih perangkat lunak dan perangkat keras yang ada di dalam komputer seperti itu ya, termasuk dengan kenapa konsep sistem informasi ini perlu dikuatkan seperti itu. Oke, dan tentunya nanti kalau misalkan ada teman-teman yang bekerja dan menggunakan sistem informasi seperti itu, nanti kedepannya kan misalkan ada yang seperti itu bisa lebih paham dan lebih tahu seperti itu ya. Nah, oke, nah maka yang pertama, apa itu alat masukan? Alat masukan ini ada dua, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan dari baik data maupun program seperti itu. Nah, terdapat beberapa alat yaitu yang dapat berfungsi ganda. Artinya ada yang digunakan sebagai input dan ada yang digunakan sebagai output seperti itu. Jadi dua hal, sebagai input dan sebagai output seperti. Nah, mungkin ada yang bisa disebutkan contoh dan fungsi dari masing-masing alat masukan. Mungkin dari teman-teman yuk silakan. Alat masukan satu orang satu, terus fungsinya buat apa? Gampang kan? Masa nggak tahu yang sering kita pakai? Yuk, siapa? HP, Pak. HP. Gimana Mbak Win?
Iya, HP kan bisa buat memasukkan segala macam data ataupun aplikasi kayak gitu, Pak. HP. HP itu kan alat ya. Kalau sebagai yang untuk benar-benar masukannya ketika kita mau mengirim pesan misalkan, kita pakai apa itu? WhatsApp misalnya pakai WhatsApp atau Line gitu. Keyboard, Mbak. Pakai apa? Apa sih Pak? Keyboard. Mouse. Ya, pakai keyboard seperti itu. Keyboard. Ya dong. Nah, yang seperti yang dibilang Widya, keyboard, mouse, ya kan? Itu sebagai salah satunya. Ya, itu untuk ngetikkan atau keyboardnya pun sekarang udah keyboard virtual ya. Dalam artian sebenarnya bukan lagi bentuk keyboard yang bentuk benar-benar keyboard, tetapi keyboard virtual, ya kan? Kita tinggal tekan-tekan aja dari situ, gitu kan? Itu input ya, dan juga terus apa lagi? Mungkin keyboard, mouse tadi udah, terus tadi disebutkan itu Scanner. scanner, boleh kamera, Badar ya kan? Kamera itu atau itu untuk fungsi kayak misalkan seperti ini ya, ada kamera untuk apa, webcam seperti itu. Jadi kita bisa tahu meskipun kita beda kota seperti itu, tetapi bisa melihat wajah saya, atau saya kemarin bisa lihat wajah Mas Badar sedang ikut NU ya kan, ikut apa itu ada acara seperti itu ya kan. Nah itu salah satunya ya. Jadi itu alat-alat masukan yang berfungsi untuk itu ya. Kalau misalkan enggak, kamera juga sekarang banyak digunakan untuk CCTV ya, untuk mengamati orang ya, istilahnya juga untuk mengamankan dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah itu adalah alat masukan ya, yang digunakan untuk membantu orang ya, untuk memberikan masukan kepada atau masukan berupa data ataupun program. Seperti contohnya kalau kamera atau mungkin tadi scanner disebutkan sama Widya seperti itu. Speaker. Apa? Speaker. Kalau speaker itu lebih ke output ya nanti jadinya. Joystick itu bisa, itu untuk game ya, terutama atau di tempat menggunakan VR glass itu termasuk alat masukan. Karena itu kan memberikan perintah kan, kita pakai perintah ya, misalkan untuk geser kiri, geser kanan atau apa gitu kan. Nah itu bisa. Apa? Ada lagi nggak? Apa lagi? Kira-kira? Yang dimaksud itu bukan speakernya, mungkin mikrofonnya, Pak. Oh, mikrofon. Oke. Nah, kalau mikrofon iya. Kalau mikrofon jelas itu juga masuk itu karena mengirimkan data suara ya. Kalau memori Pak? Iya. Kalau memori nggak masuk Pak? Memori itu lebih ke untuk proses ya Mbak ya. Nanti ke karena kan dia tempat tampungan sementara kan. Jadi lebih ke itu. Kalau input itu adalah dari pengguna, yaitu dari manusia gitu loh Mbak. Kalau flash disk Pak, itu termasuk nggak? Flash disk itu tempat penyimpanan ya. Kalau seperti itu masuknya ke penyimpanan. Flash disk, hard disk. Sampai memori. Iya, memori itu bisa untuk processing sama apa? Flash disk termasuknya input atau output? Penyimpanan, media penyimpanan. Jadi bukan input dan bukan output? Bukan, karena itu untuk media hanya menyimpannya aja. Kalau input di sini itu adalah inputan dari pengguna, istilahnya yang digunakan. Maka di sini untuk berupa masukan data atau masukan program, ya, yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan berupa modem itu juga bisa untuk koneksi ya, konektivitas ya, itu termasuk input ya.
Terus sekarang itu kan ada sensor-sensor gitu ya, sensor panas, sensor suhu gitu ya, atau sensor panas, sensor kelembaban itu kan juga termasuk mode input itu, karena dia mengirimkan data berupa sensor, ya kan. Termasuk kalau Halo, kalian pakai misalkan jam tangan yang smartwatch itu ya, Apple Watch atau Samsung Watch atau Mi Watch gitu ya. Itu kan ada sensornya, kadang bisa mendeteksi detak jantung ya. Detak jantung, jalan. Ya, detak jantung, jumlah langkah atau steps gitu ya. Itu kan ada sensornya. Nah, sensor itulah sebagai alat masukannya. Ya kan? Sekarang ada bisa seperti itu. Bahkan sampai tidur pun bisa ketahuan kita itu tidurnya bagus apa enggak, berapa jam gitu ya. Atau itu kan itu juga termasuk di situ ya. Jadi semuanya. Bentar ya. Sorry, cariin teman lab. Oke, itu ya. Jadi itu yang yang ada seperti itu. Nah, sekarang ini jenis-jenis masukan ya. Jadi kalau kita lihat dari situ, maka masukan itu ada human capture data ya, dan ada machine capture data. Artinya adalah kalau human capture itu adalah mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik misalkan pada sebuah keyboard atau mungkin pada monitor, mikrofon ya, atau yang lainnya. Seperti yang tadi dibilang ada scanner ini kan. Terus ini scanner, ini kamera gitu ya. Istilahnya seperti itu. Oke, terus kalau dari mesin itu ada alat yang elektronis atau mekanis seperti itu. Oke, nah itu. Nah, ini ada beberapa yang bisa digunakan untuk baik sebagai masukan seperti itu. Oke, ada keyboard, ada scanner, ada tadi yang disebutkan oleh Widya tadi yang menyebutkan mouse gitu ya. Oke, itu. Oke, nah itu adalah beberapa masukan. Terus ada sensor ya, sensor-sensor tadi ada voice ya untuk itu. Oke, nah itu adalah kalau sensor ini mengubah dari sinyal analog ke digital seperti itu. Jadi kita makanya bisa dapat temperatur atau suhu ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, terus kamera digital itu adalah untuk menangkap objek gambar, ya kan? Kalau kamera seperti yang tadi saya bilang, kita meskipun beda kota seperti itu, tapi kita bisa tahu, oh ini ternyata yang namanya Halim ini seperti ini, gitu ya. Oh ini yang namanya CX seperti ini dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa paham seperti itu. Oke, nah kalau voice recognizer, nah sekarang ini ada teknologi. Kalau kalian tahu, mungkin sekarang ini kan sudah perkembangannya sudah sangat cepat ya. Dalam artian, jadi mereka bisa mengenerate atau membuat suara ya dari sampel suara saya misalkan. Jadi mereka bisa membuat suara saya, tetapi dengan menggunakan beberapa sampel suara dari beberapa sampel suara saya seperti itu. Jadi sekarang itu sudah perkembangannya sudah cukup banyak gitu ya. Terus bahkan sekarang kalau gambar gitu ya, sekarang itu di-generate oleh kecerdasan buatan tadi
Ya, jadi saya mau bikin gambar apa, gambar X, gambar Y, gambar apapun itu bisa di scratch kan. Ya, terus belum lagi kalau misalkan kita mau bikin video, ya video kita suara saya misalkan, tapi ngomong misalkan pakai bahasa Jepang atau suara saya tapi menggunakan bahasa Spanyol misalkan, padahal saya sendiri juga nggak bisa bahasa itu. Ya, nah itu ada sekarang sudah teknologi sudah semacam itu, secanggih itu. Ya, nah inilah yang terjadi. Oke, nah ini yang digunakan ketika misalkan untuk melakukan suatu pembuatan video dan lain-lain. Termasuk kalau misalkan kita mau bikin untuk teleconference. Nah, teleconference ini kita bisa menggunakan seperti yang sekarang ini Team. Ya, itu kan video termasuk dengan suara, teleconference. Ya, jadi semuanya bisa ikut dan join di sini. Oke, seperti itu. Nah, inilah yang Inilah yang terjadi untuk itu. Nah, termasuk alat inputan ini pen yang sering saya pakai buat nulis-nulis di layar kita. Ya, pointer pen. Oke. Nah, ini termasuk juga alat masukan. Oke, jadi saya bisa menulis di layar laptop saya. Jadi seakan-akan saya ada di kelas seperti itu dengan tidak lagi menggunakan whiteboard, tetapi sudah menggunakan di sini sudah ada seperti itu. Jadi lebih menarik seperti itu daripada hanya suara aja seperti itu. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang terjadi gitu ya, ataupun beberapa hal yang bisa kita lakukan ya dengan menggunakan inputan manual tadi ya. Nah, sekarang alat proses. Ada 2 jenis alat pemroses. Sebutkan dan jelaskan. Mungkin apa aja alat pemrosesan. Alat pemroses itu adalah alat untuk instruksi program dieksekusi untuk memproses data. Yuk, silakan siapa? Kontrol unit, Pak. Apa? Kontrol unit. Kontrol Atau unit. CPU. Gimana itu, Pak Kusnul? Oh, itu merupakan suatu alat pengontrolan yang berada dalam komputer, Pak. Oke, itu untuk memproses ya, CPU ya, Mbak Kusnul ya? Iya. Oke, terus ada lagi? Prosesor itu yang CPU yang kecil. Oke, prosesor ya, atau chip yang kecil itu ya, yang dibuat oleh beberapa dibuat oleh Taiwan sebagai salah satunya, ya kan? Iya, Pak. Oke. Ayo, lainnya. Ada lagi? Baut, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau CPU, Pak? CPU tadi ya, sama ya, kayak yang disebut Mbak Oh, iya. Kusnul untuk proses seperti itu. Mungkin dari modul ada kan? Di modul juga ada. Mungkin dari yang lain. Kalau Mas RAM itu apa? RAM, ya itu Memori, RAM. Pak. Ya itu RAM sama memori seperti sama. Ya itu digunakan untuk memproses sementara. Jadi kalau istilahnya kalau kita mau mengerjakan sesuatu gitu ya, di RAM di sementara di RAM dulu diproses gitu ya. Terus nanti ditampung sementara dimasukkan ke dalam CPU seperti itu. Jadi itu adalah salah satunya. Kalau dulu kita belajar peripheral komputer, saya karena di IT itu, jadi ya ada hal semacam itu. Ya. Nah itu Kalau Bluetooth, Pak? Bluetooth itu apa dia memproses ya?
Enggak proses kan, dia untuk konektif ya, koneksi ya, transfer data kan ya Mbak ya. Itu sama kayak router deh kayaknya, model-model seperti itu. Jadi untuk konektivitasnya hanya untuk Power supply. power supply. Iya. Power supply itu bukan inputan ya, karena dia digunakan untuk mensuplai energi listrik kan. Bener nggak ke dalam sistem, jadi sistemnya bisa jalan proses atau apa? Mungkin yang lainnya Itu termasuk CPU, input memori ya. Apa? Itu kan termasuk komponen dari hardware-nya itu. Kalau kan CPU sama itu Power supply itu kan berarti kan power supply. yang menyediakan energi bagi komputer itu kan. Jadi kalau di motherboard itu, jadi dia yang mensuplai semuanya, dia biasa jalan running seperti itu. Dan juga ada baterai BIOS itu ya, yang makanya kita itu ketika laptop kita mati itu jamnya nggak ikut mati. Itu karena ada baterai BIOS itu yang biasanya digunakan seperti itu. Dan sekarang lebih karena ada Google dan lain-lain, jadi ikut semuanya pakemnya Google istilahnya. Jamnya kan sekarang kita itu kan jamnya Google kan. Jam yang ada di servernya Google semuanya hampir nggak terlalu beda. Tapi ada beberapa yang masih lokal seperti itu. Oke. Nah, RAM sendiri itu ada dua. Kalau dulu ada RAM, memori itu ada dua, RAM dan ROM. Ya. Nah, RAM itu adalah untuk yang dapat pada semua prosesnya, jadi bisa diakses, bisa ditulis dan lain-lain. Tapi kalau ROM itu lebih untuk membaca, read only. Ya, maka ada di BIOS seperti itu. BIOS itu adalah awalan yang bisa digunakan ketika kita booting sistem seperti itu bisa terjadi seperti itu. Ya, nah itu. Nah mungkin kalau dari dari teman-teman mungkin ada yang majikannya kerja di di TSMC ya, atau di Foxconn misalkan. Nah itu mungkin lebih paham. Karena Taiwan ini salah satu pembuat chip perusahaan chip banyak sekali kan dari Taiwan ya. Ya termasuk beberapa microchip dan lain-lainnya. Nah ini adalah salah satu keunggulan dari Taiwan. Karena perusahaan chip itu di Taiwan itu menyumbang 15% dari GDP ya. Jadi gross domestic brutonya Taiwan seperti itu. Oke, itu ya, jadi beberapa hal yang terkait dengan CPU dan terkait dengan memori. Nah, sedangkan hal keluaran itu adalah bisa dilakukan untuk membuat tulisan ataupun mengeluarkan. Contoh seperti ini, layar. Layar ini adalah alat keluaran sehingga saya bisa membaca ya apa yang saya tulis dan apa yang saya jadi membantu seperti itu. Ya, termasuk kalau enggak printer itu juga termasuk luaran ya kan, karena bisa untuk mencetak. Oke, mencetak. Nah, apa Mbak Lesti? GPS itu Pak. GPS. GPS itu kok alat Google Map. Oh, Google Maps. GPS itu apa ya? Itu input atau ya? Karena kan dia mendapatkan geolokasi ya. Geolocation-nya kan dari situ ya. Itu bisa input kali ya. Atau outputnya kan ditampil di layar kan Mbak itu ya. Tetap ditampilnya di layar kan. Atau outputnya ditampilkan dengan suara. Jadi kita bisa dengar kiri kanan lurus. Iya, ada dua-duanya.
ya kan? Jadi lurus dan lain-lain. Tapi inputannya itu adalah sensor lokasi, ya kan? Sensor lokasi yang kita punya. Jadi di HP itu, ya di HP seperti ini, itu kan ada lokasinya untuk melakukan itu. Sensor untuk mendeteksi lokasi itu ada di mana, ya kan? Karena dia terkoneksi juga dengan BTS misalkan. Ya, maka saya pernah juga ada penelitian dari seorang profesor di Korea gitu ya waktu itu. Nah, dia menceritakan dia bisa melakukan melihat gitu ya, mana aja situs-situs atau lokasi-lokasi museum ataupun tempat wisata yang dikunjungi oleh turis. Nah, karena apa? Karena dia bisa membaca dari data yang ada di tiap-tiap BTS. Seperti itu. BTS-nya provider Telkom ya. Jadi seperti itu. Jadi dia bekerja sama dengan providernya Telekom untuk mengetahui lokasi yang ada di tiap-tiap lokasi mana aja yang dikunjungi oleh tiap-tiap wisatawan seperti itu. Nah, itu adalah salah satunya ya. Jadi ada hard copy device dan juga ada soft copy-nya. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita ketahui seperti itu. Oke. Nah itu adalah alatnya. Nah, sekarang simpanan seperti yang tadi dibilang ya. Nah, simpanan itu kayak flash disk segala macam itu termasuk dengan alat penyimpanan dan juga hard disk. Oke, hard disk ini juga termasuk tempat penyimpanan. Ya, jadi kita menyimpan data ataupun apapun yang kita punya itu secara permanen di dalam hard disk itu, ya, ataupun di dalam storage yang kita punya. Jadi kalau kita namanya bisa dilepas dan juga ada yang tetap, ya. Kalau yang tetap itu namanya fix, kalau yang bisa dilepas itu namanya removable. Nah, removable ini itu adalah untuk menyimpan yang dapat, ya kayak tadi flash disk seperti itu. Oke, tapi sekarang juga penyimpanan itu ada di virtual. Apa itu? Yang contohnya? Atau istilahnya sekarang pakai cloud. Apa Mbak? Apa Mbak Wit? Google Drive. Google Drive, Pak. Ya, itu Google Drive ya. Cloud itu. Pak sama apa lagi? Google Drive dan apa? Cloud. Yang cloud itu Pak. Auman itu. Google Drive atau kalau dari Microsoft itu sama-sama OneDrive. OneDrive itu. OneDrive ya. Kalau dari Microsoft itu OneDrive. Terus kalau Google itu Google Drive. Kalau lainnya ada Dropbox ya. Ya, contohnya Google Drive itu yang sering saya pakai. Jadi saya bisa sinkron gitu ya. Jadi mana ya? Nah, misalkan saya punya seperti ini. Lebih efisien ya. Jadi saya bisa sinkron gitu ya, komputer di lab, terus komputer di laptop seperti itu, dan juga saya bisa buka di sini. Jadi semua data-data sekolah saya dan juga UT, termasuk data UT dan lain-lainnya ada di sini. Nah, ini persis dengan apa yang ada di website. Jadi kalau kita buka kita buka di web gitu ya. Nah, ini saya buka OneDrive. Saya harus pakai yang email satunya biar sama. Jadi tiap email itu mempunyai Google Drive, Nah, ini sama persis. Jadi saya upload, nanti saya langsung bisa dapat di sini. Ya, itu adalah beberapa hal. Termasuk dengan data-data
UT seperti itu ya. Misalkan saya misalkan ada di sini semua, termasuk data materi dan lain-lain ada di sini yang sinkron dengan yang ada di sini ya. Jadi semuanya ada di sini semua. Oke, data-datanya sekarang udah pakai seperti itu. Jadi ketika saya buka di sini ya, buka di laptop dengan komputer yang ada di lab seperti itu sinkron. Oke, jadi saya bisa bekerja di mana aja. Istilahnya kan Lewat HP juga bisa ya. lewat HP bisa. Ya, cuma kalau HP itu kan kadang lemot ya, istilahnya. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi makanya saya nggak terlalu yang kalau yang di HP ya cuma untuk yang beberapa file aja. Atau bisa juga kita nyimpen foto, Google Foto. Ya kan, di Google Foto itu kita bisa nyimpen foto ya. Nah itu, jadi itu adalah tempat-tempat penyimpanan kalau kita berpikir secara ini, tapi kita sudah menggunakan teknologi cloud istilahnya. Nah ini, teman-teman juga ada kalanya kita harus bisa mengupdate teknologi, karena teknologi itu kan sekarang banyak dipakai ya kan, seperti itu. Oke, ada yang mau dikasih komentar dulu mungkin? Oke. Ada ya itu. Nah sekarang kalau di dalam komputer gitu ya, istilahnya itu ada beberapa ukuran memori ya. Memorinya itu kalau komputer itu cuma pakai 2 digit, 2 atau disebut biner kan. Kalau dulu kita di statistik ekonomi atau matematika ekonomi ya, yaitu hanya 1 dan 0. Jadi komputer itu hanya mengenali angka 1 dan angka 0, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang 8 gitu ya, komputer itu akan menerjemahkan 1, 0, 0. Ya kan? Paham ya? Masih ingat toh matematika ekonomi bilangan biner? Ini 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1. Oh, sini satu lagi. 0 kali 2 pangkat 0. Ya. Ya kan? 8. 2 pangkat 3 itu 8. 1 kali ini. Maka ini 8. Kalau kita bilang 9, maka 1, 0, 0, 1. Ya, sama. 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 0. Dijumlahkan. Masih ingat toh? Dulu kita belajar matematika ekonomi. Nah itu. Ya. Nah itu. Maka itu adalah bilangan biner. Seperti itu. Nah, komputer dasarnya seperti itu. Menggunakan itu. Ya. Dan 1 byte dari komputer itu 8 bit. 8 bit itu berarti ada 8 digit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. 1 byte itu 8 bit. Oke. Nah, maka kita kalau misalkan ukurannya berapa byte? Ya kan? Kalau sekarang mungkin HP itu ya, smartphone itu memorinya berapa gigabyte atau memorinya berapa, RAM-nya berapa gitu kan, 4 giga atau berapa, misalkan seperti itu. Nah itu dari sini byte ya, itu
Dan sekarang hard disk seperti itu sudah 1 tera. Oke, 1 terabyte itu berarti 1000 giga. Ya, 1024 gigabyte. Oke, udah banyak, semakin besar. Dan memori itu semakin lama semakin besar. Karena file yang disimpan itu juga semakin lama semakin besar. Oke, saya masih ingat dulu kalau pas waktu kuliah awal gitu ya, itu kalau kita mau punya file gitu ya, file Word seperti itu, kalau kita mau simpan itu dulu masih pakainya disket. Disket itu yang seperti ini ya, 3,5 floppy, ya kan, 3,5 floppy A. Nah ini pakai seperti ini. Ini tuh cuma berapa ya? 1 mega apa ya? Lupa saya. Kalau nggak salah 1 mega atau berapa gitu. Jadi filenya itu hanya seperti itu. Kalau lebih dari itu kita harus kesimpan ke dalam beberapa disket. Jadi kita potong-potong filenya istilahnya. Ya kita split dengan menggunakan ada aplikasinya. Jadi nanti kita split terus nanti kita bisa joinkan kembali. Ya, nah 1,44 sepertinya. Saya lupa. Floppy itu sepertinya 1,44 mega. Nah, kalau lebih dari itu maka kita harus memecahnya menjadi beberapa disket seperti itu. Jadi makanya dulu itu punya namanya floppy reader seperti itu, disket 4 disket, terus nanti harus disimpan seperti itu ya. Terus kita harus nanti punya banyak disket seperti itu. Nah itu adalah salah satunya. Terus pas saat saya mau kuliah selesai gitu ya tahun 2007, sekitar 2007-an itu ada muncul 2006-2007 muncul flash disk. Pertama kali muncul itu cuma 16 mega. Itu udah sangat besar ya, istilahnya udah cukup lah ya 16 mega. Terus muncul lagi 32, terus muncul lagi 1 giga dan seterusnya. Sekarang sudah 1 tera ya atau berapa? Saya lupa. Oke, nah itu adalah perkembangan. Jadi simpanan setiap simpanan itu semakin lama semakin besar ya. Contoh lah sekarang itu dengan pixel yang tinggi, kamera dengan HP dengan pixel yang tinggi, kalau dengan semakin tingginya pixel seperti itu ya, berarti istilahnya semakin besar file yang disimpan juga ya kan. Nah makanya kenapa? Karena pixelnya semakin besar ya, maka file fotonya yang disimpan juga semakin besar ya ukurannya. Nah, maka dia butuh tempat penyimpanan yang lebih besar lagi seperti itu. Oke, terus video ya, video juga sama. Ya, seperti ini gitu ya. Itu juga itu juga sama. Video itu butuh tempat yang cukup besar ya, seperti ini. Misalkan satu file saya recording UT gitu ya, itu sekitar 100 atau 200 mega. Dan makanya saya selalu upload ke YouTube ya, karena istilahnya biar teman-teman bisa lebih lihat dari situ. Oke, jadi tidak perlu membebani HP ya, jadi kita tinggal buka YouTube terus langsung bisa lihat kalau misalkan memang butuh seperti itu ya. Nah nanti kalau sudah selesai kuliahnya, sudah selesai semuanya dan masuk tahun ajaran baru, masuk semester baru, saya hapus yang file yang ya di YouTube itu. Nah itu seperti itu saya prosesnya. Nah itu yang saya lakukan ya, jadi biar untuk menghemat tempat penyimpanan. Nah, terus kalau yang berikutnya itu adalah untuk kecepatan pemrosesan. Nah, kecepatan pemrosesan itu juga sama, ada millisecond atau hertz. Hertz itu adalah seper second, ya seper detik.
Oke, milisecond itu adalah 1/1000 ya, atau 1 kilohertz. Jadi semakin cepat dia akan semakin tinggi hertznya. Oke, jadi pemrosesan yang dilakukan seperti itu. Oke, itu adalah aturan atau ukuran untuk hertz. Maka kalau kita bilang ukuran prosesornya berapa kecepatannya, nah itu semakin besar maka semakin cepat untuk memprosesnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu mungkin sekarang sudah cukup cepat gitu ya, komputer juga sudah cukup bagus gitu ya, dibandingkan zaman-zaman dulu seperti itu. Tapi memang perkembangan teknologi itu semakin lama semakin kesini semakin cepat istilahnya. Nah, yang berikutnya adalah alat untuk komunikasi ya, telekomunikasi seperti smartphone ataupun yang lainnya gitu ya. Maka sekarang itu sudah sangat dipakai oleh semua orang ya, bahkan kita kalau misalkan bangun tidur dan lain-lain langsung yang dicari apa? HP ya kan, manapun. Dan ini juga mendekatkan kita dengan dengan kerabat kita yang ada di Indonesia misalkan ya. Zaman dulu saya kuliah S2 itu waktu awal-awal itu ya, saya nggak bisa telepon video call seperti itu, hanya bisa suara. Oke, bahkan suara aja dengan menggunakan VoIP itu ya, Voice over Internet Protocol. Oke, hanya bisa telepon ini ya, kayak Skype segala macam ya. Kalau itu kan dulu kita pakai Skype ya. Nah, UT pun juga dulu kan awal-awal pakai Skype ya. Waktu saya ngajar pertama kali 4 tahun yang lalu, ngajar SIM 4 tahun yang lalu itu pakainya Skype. Masih pakai Skype, terus nanti kita janjian sendiri. Ya, janjian sendiri dengan grupnya kita, dengan mahasiswanya kita seperti itu. Ya, terus kita janjian dan kita buat Skype sendiri. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan seperti itu. Nah, sekarang sudah ada smartphone ya yang buat untuk lebih orang bisa lihat apapun. Bahkan kalau teman-teman ikut investasi misalkan ya kan, nah kalian bisa update investasi saham, datanya ada di situ semua. Oke, lebih mudah ya, istilahnya lebih dipermudah untuk penggunaannya juga. Nah, itulah yang terjadi kalau kita bisa menghubungkan atau menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan smartphone. Smartphone ini bisa diibaratkan sebagai komputer mikro atau personal komputer. Ya, komputer pribadi tapi bentuk mikro. Ataupun tab. Ya, tab juga sama. Ya kan? Nah, itu adalah Nah, berikutnya ada jaringan rumah ya. Kalau dulu itu sebelum pakai, kalau di Indonesia ya, itu sebelum pakai IndiHome namanya, itu dulu ada Speedy ya. Kalau kita mau connect internet, kita colokin kabel telepon itu ke tempatnya kita. Jadi nanti dial up. Jadi di komputer, di PC-nya, di laptopnya kita itu nanti pakai nomor berapa ya dulu. Jadi koneksinya pakai koneksi itu. Nah, kalau sedang digunakan itu, telepon rumahnya nggak bisa dipakai. Ya, waktu awal-awal itu koneksi seperti itu. Ya, terus ada warnet, dulu ada warnet atau warung internet. Mungkin sekarang udah sedikit ya untuk warung internet ya, warnet seperti itu. Banyak, tapi ada beberapa yang hanya digunakan untuk game. Kalau dulu benar-benar kita mau akses internet, ya kalau mau lebih cepat ya ke warnet gitu ya. Makanya kalau zaman saya nugas seperti itu, larinya ke warnet. Oke, nah itu adalah salah satunya. Oke, terus ada modem ya, dan sekarang
sudah menggunakan nirkabel yaitu WiFi. Ya kan? Sekarang WiFi ada di mana-mana. Oke. Nah itu. Oke. Nah, setelah itu membuat jaringan untuk nirkabel. Ya, jadi sehingga kita bisa connect dengan internet. Router ya, itu yang membagi. Jadi modem itu mengkoneksikan ini ya, kalau routernya itu membagi. Ya, jadi biar nanti bisa dipakai oleh HP. Misalkan di sini ada HP gitu ya. Dan lain-lainnya. Oke, routernya bisa dipakai untuk itu. Tapi sekarang itu modem dan router ini sudah jadi satu sebagian besar. Kayak IndiHome dan lain-lain itu kalau di rumah ya sudah pakai itu gitu ya, istilahnya sudah sama. Di Taiwan pun juga sama kan, sudah jarang ya. Dulu juga kalau di Indonesia dulu masih ingat ada MiFi ya, mobile wifi. Teman-teman mungkin ada yang mengalami MiFi-nya. Dulu tuh ada MiFi. Ya, sekarang pun juga masih ada. Nah, kayak gini nih, mobile wifi orangnya. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah pakai? Jadi kita pakai MiFi seperti ini. Jadi kita bisa connect wifi gitu ya, dengan menggunakan ini paketan data. Jadi nanti kita bisa pakai itu. Itu dulu masih ada, sekarang pun masih, tapi kayaknya sudah jarang. Nah ini adalah salah satunya MiFi. Nggak tahu kalau di itu masih ada atau enggak. Ya, nah itu adalah beberapa yang bisa dilakukan, istilahnya bisa kita dapatkan untuk berkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, yang berikutnya keamanan komputasi di rumah, yaitu jelas itu nanti akan harus diperbarui termasuk firmware dan lain-lain gitu ya. Terus bagaimana seorang peretas, kalau sekarang bilangnya peretas atau hacker istilahnya, ya orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer ya, guna mendapatkan informasi, menolak akses pemilih dan seterusnya. Oke, dan menghapus file-file serta mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Oke, nah ini yang dilakukan ya, istilahnya yang terjadi seperti itu. Virus, ada worm, ada spyware ya. Kalau virus itu menggandakan dan memasukkan diri ke dalam sumber daya komputer ya, seperti program dan file ya. Terus kalau worm itu tidak menempel diri, tapi dia lebih ke biasa aja, nggak menempelkan seperti itu. Kalau spyware itu untuk mengawasi apa yang sedang kita lakukan. Itu kalau virus itu menempel di suatu suatu file seperti itu. Oke. Terus sistem operasi yang kita gunakan ya, Windows misalkan ya, yang sudah lazim sering kita gunakan. Mungkin ada yang lain sistem operasi yang diketahui yang sering kita gunakan. Apa? Selain Windows. Apa Mbak? Kalau Windows pakai iOS. iOS, Linux. oke ya. Atau Betul. iOS ya Mbak Husnul ya. Itu yang digunakan Itu untuk Mbak Arfi, Pak. itu yang di Oh. Apple, iya Pak, masuk. yang jawab Arfi. Oke. Iya, yang jawab Kak Arfi Pak. Kalau khusus jawabnya Linux, masuk nggak itu, Pak? Linux bisa. Itu juga sama, bisa masuk. Oke, ada Linux, ada iOS. Ada lagi yang di handphone. Apa? Android.
Android ya, itu juga termasuk di situ, ya kan? Ada lagi apa? Ada lagi? Mungkin ya banyak ya, termasuk yang ada di server itu yang mungkin jarang kita ketahui kayak Unix dan lain-lain. Itu termasuk sistem operasi ya. Tapi yang lazim yang sering kita gunakan ya Linux, iOS, ya kan, terus Android dan juga Windows ya. Itu merupakan salah satu contoh-contoh gitu ya untuk sistem operasi. Oke, nah itu adalah untuk mengatur ya, sistem operasi itu pada dasarnya adalah untuk mengatur operasional yang ada di dalam komputer, termasuk manajemen hardware-nya. Oke, termasuk di dalamnya mengendalikan semua kegiatan operasi dari sistem komputer yang ada. Jadi termasuk di dalamnya untuk aplikasi dan lain-lainnya ada di situ semua. Oke, itu. Nah, itu adalah sistem operasi. Nah, berikutnya itu adalah sistem operasi itu berfungsi untuk tadi mengelola sumber daya ya, utama, memori dan lain-lain, terus juga mengelola sumber daya prosesor, jadi bisa tahu prosesornya seperti itu. Oke, terus juga untuk mengelola sumber daya memori dan lain-lainnya. Istilahnya, sistem operasi itu mengendalikan operasional yang ada di dalam komputer. Oke, yang ada di dalam komputer itu semuanya ada di situ. Ya, makanya dia termasuk sumber daya listrik. Ya, ketika kita hidupkan komputer seperti itu, ya kan, langsung dia akan mengenerate atau memanggil untuk startup ya dan lain-lainnya. Oke, nah itu itu adalah beberapa contohnya. Ya, jadi dia adalah semacam manajernya manajernya komputer istilahnya ya, mengelola semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau komputer zaman dulu Bapak itu pakai apa, Pak? Apa arti? Sistem operasi. Komputernya Bapak zaman dulu, kalau misalnya mesin ketik itu masih Windows itu. Pakai DOS. Kalau saya DOS itu zaman dulu sekali ya itu. DOS itu waktu pakai hitam gitu ya, hitam putih ya. Hitam putih. Waktu itu sempat ada Lotus. Kalau ada yang pernah tahu nggak? Tahu nggak Lotus zaman itu? Pernah ada. Jadi spreadsheet gitu tapi namanya Lotus. Lotus. Belum pernah tahu. Arfi belum pernah tahu. Oke, itu contoh. Nah, contohnya Lotus ya. Lotus 1, 2, 3. Seperti ini. Jadi ini spreadsheet yang pertama sebelum Excel. Kayak Debian gitu. Ya, mirip-mirip gitu. Ini dulu sekali, zaman awal-awal saya belajar ini di SMP Pak ya. SMP atau SMA ya. Itu sempat ada SMP ya. Sepertinya SMP. Tahun berapa? 9 ya, benar kan? Wow. Belum lahir. Arfi belum lahir. Ya kan? Nah itu basisnya hitam putih gini. Jadi kita misalkan mau ngopi paste nggak segampang sekarang pakai Excel gitu ya, copy paste seperti itu nggak. Cuma lebih susah ya. Iya. Itu. Jadi kasih perintah berdasarkan perintah. Nanti perintahnya diketik.
Iya, ada slash-slashnya itu ya Pak, slash titik dua. Itu pakai DOS seperti itu. Ada lagi? Tidak ada Pak. Nggak ada. Ya. Nah itu Lanjut. gimana? Lanjut. Lanjut Pak. Nah, oke. Itu ya. Jadi itu beberapa yang contoh-contoh perkembangannya. Sekarang itu lebih cepat dan lebih mudah serta user friendly lah istilahnya sekarang seperti itu. Oke. Ya, user friendly itu artinya mudah untuk dipelajari seperti itu. Ya kan? Iya Pak. Ya. Nah, itu adalah beberapa yang dilakukan. Jadi ada semacam itu dan bagaimana kita bisa dengan menggunakan itu untuk membantu berbagai hal. Ya, kalau sekarang basisnya pada semua kayaknya sentuh ya. Istilahnya dengan adanya smartphone seperti ini itu semuanya lebih banyak sentuh. Tablet seperti itu, bahkan laptop kita pun sekarang juga basisnya sentuh ya. Ada beberapa kan yang sekarang layarnya sudah bisa disentuh ya. Ya kan? Iya Itu Pak. gimana? Iya, kayak punya Bapak itu yang bisa ditulis di layarnya itu Pak ya. Itu yang apa Pak? Iya, itu Model basisnya juga basis sentuh ini. Oh iya, bagus. Gitu. Ya kan? Terus handphone kita di sini juga ya semuanya kan sentuh ya sekarang ya. Kalau zaman dulu kan masih zamannya Nokia segala itu kan yang awal-awal gitu ya. Itu kan pakainya masih zaman dulu ya, jadul sekali waktu itu. Ya kan? Iya. Oke. Itu. Nah, sekarang ada perangkat lunak untuk bahasa. Oke, perangkat lunak bahasa itu biasanya digunakan untuk membuat suatu program komputer. Ya. Jadi kalau sekarang banyakan itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Contohnya ketika kita misalkan menggunakan aplikasi untuk handphone, ya itu kita sekarang menggunakan misalkan contohnya Java dan lain-lain seperti itu. Itu adalah bahasa pemrograman lah istilahnya, ya bahasa pemrograman yang digunakan untuk itu. Oke, itu adalah disebut dengan istilah perangkat lunak bahasa. Oke. Nah, bahasa pemrograman itu ya istilahnya apa ya? Itu banyak kita harus memberikan perintah kepada komputer. Komputer ini kan sebenarnya kalau nggak diperintah ya nggak bisa kan kalau seperti itu. Ya kan? Istilahnya kan jadi istilahnya program itu adalah bahasa perintah. Perintah kepada komputer untuk melakukan pemrosesan. Oke. Contohnya, tolong hitungkan 1 ditambah 1 berapa? Nah, itu kan perintahnya kepada komputer. Oke, seperti itu. Ya, jadi istilahnya adalah bahasa-bahasa untuk pemrograman. Ya, ada Fortran dan lain-lain. Ini bahasa lama. Bahasa sekarang sudah sangat tinggi ya. Ada Python untuk data analisis, untuk R dan lain-lainnya. Ya. Bahkan sampai
untuk AI dan lain-lain itu kan sudah levelnya level tinggi gitu ya. Oke. Nah, bahasa itu sekarang bahasa apa yang berorientasi sekarang pengguna ke pengguna dan lain-lain yang lebih banyak seperti itu. Nah, terus berikutnya ada perangkat lunak untuk aplikasi yang kita pakai. Misalkan contohnya PowerPoint, terus Word ya, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain termasuk Chrome browsernya ya kan. Semua itu adalah aplikasi ya, termasuk apa namanya yang ada di handphone, aplikasi-aplikasi seperti itu semuanya kita gunakan di sini. Ya kan, itu semua ada di handphone gitu ya. Termasuk misalkan aplikasi untuk reminder misalkan, ya kan, itu atau apa namanya menyatet ya, note misalkan, ya kan, ada yang misalkan pakai note misalkan atau apa seperti itu. Oke. Nah, itu sudah sangat banyak ya, termasuk sosial media itu kan juga Facebook dan lain-lain itu juga termasuk aplikasi, ya kan? Seperti itu. Nah, maka berarti lunak itu untuk digunakan untuk seperti itu. Ya, yang harus bisa mudah digunakan atau tadi sebutannya user friendly, ya istilahnya mudah untuk digunakan. Kita bisa lebih mudah untuk menggunakan itu. Ada dan tampilannya juga biasanya kayak misalkan ada beberapa yang standar. Contohnya ya, misalkan seperti ini, itu kan ada save. Save itu kan tombolnya disket, tambangnya disket. Dimanapun kebanyakan kalau kita menggunakan, kita mau save, ya pakai cari yang lambangnya disket. Itu kan sudah semacam standar ya, simbol-simbol yang standar. Terus kalau kita mau nyetak misalkan, itu simbolnya printer, ya kan? Printer ada lambangnya seperti ini ya kan? Itu adalah lambang cetak. Ya, printernya mungkin beda sedikit, ada yang seperti ini gitu ya, atau yang lainnya, mungkin ada yang lain. Tapi istilahnya itu dari situ bisa kelihatan itu adalah suatu printer, ya kan? Nah, itu adalah pola-polanya. Terus ada juga pola-pola untuk ini menu, ya, menu itu pasti hampir mirip-mirip seperti itu. Oke, di sini ada insert. Kalau insert itu berarti untuk menambahkan, ada gambar, ada teks, ada video, ada suara dan lain-lain ke dalam suatu file misalkan. Atau ketika kita mau ganti font misalkan, ya ada di home, ya kan? Maka di sini ada di sini misalkan. Oke, itu untuk mengganti font seperti itu. Oke, nah itu adalah beberapa masalah-masalah piranti perangkat lunak yang ada. Jadi menu dan lain-lain itu ada standarnya, dan juga pola-pola formulir misalkan ataupun untuk antarmuka yang berbentuk standar dengan simbol-simbol standar seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau diharapkan kalau orang ganti aplikasi, dia tidak belajar atau bingung banyak, ya kan? Karena sudah ada di situ dan hampir sama istilahnya. Microsoft Word Processor gitu ya, Word Processor itu kan ada banyak nih. Ada OpenOffice, ya kan? Kalau teman-teman pernah tahu, ini yang open source, free. Udah pernah pakai? Kalau enggak kan, kalau yang berbayar ya Microsoft Word, ya kan? Itu yang berbayar. Kalau ini, ya kan? Nah, hampir sama kan? Kalau kemarin kayaknya ada satu orang atau siapa ya, saya lupa. Yang di sini atau yang di kelas sebelah, yang di Penafcaran Jasa, saya lupa.
dia ngirimnya pakai filenya pakai ODT ya, .odt kalau nggak salah. ODT itu Open Office dokumen, Office dokumen gitu istilahnya seperti itu. Nah itu adalah bisa dia berarti menggunakan Open Office seperti itu. Ya, itu yang tidak berbayar atau yang gratisan, yang gratis lah istilahnya. Karena kan kalau kayaknya apa? punya ini Pak. Oh ada ya, bener ya, dari sini ya. Ini pernah ngirim ke saya itu pakai DOT. Nah, Pakai pet kali, ya Pak. pakai apa dia? Tab. Kurang tahu Pak pakai apa. Cuma dia ngerasa DOT gitu. DOT. DOT Iya, atau iya. ODT? Oke, benar-benar Pak, lupa. ODT ya. Oh iya, ODT. Iya Tapi kan? kalau pakai ODT ya Pak, benar ODT. Bener ya? Bukan DOT nih, ODT. Iya, ODT toh. ODT. Iya, itu salah satunya. Nah, kemarin itu juga sama, dia pakainya juga sama. Tapi bisa dibuka, tetap bisa dibuka pakai menggunakan Microsoft Word seperti itu. Ya, jadi istilahnya sekarang interkonektivitasnya atau interchangeability-nya itu bisa digunakan. Istilahnya kita mau pakai program apapun bisa dibuka dengan program lain, istilahnya seperti itu. Doc misalkan atau docx dibuka di OpenOffice juga bisa. Ya, cuma mungkin ada beberapa template atau yang bisa berubah seperti itu. Bahkan kalau kita mau pakai Google Docs gitu ya, itu kan juga sebenarnya bisa. Ya, terus nanti kita mau download pakai dalam format bentuk bentuk Word atau bentuk OpenOffice atau apa, sepertinya bisa. Bahkan langsung PDF juga bisa, ya kan? Misalkan kita Docs. Ya, misalkan kita buka Google Docs seperti itu, ya kan? Kita mau bikin Google Docs, kalau Google Docs seperti ini kan kita nanti tinggal bisa lebih. Nah, terus downloadnya kan kita bisa nih, ODT, Open Document Format ini, terus RTF ataupun PDF atau dokumen X dan lain-lain. EPUB bahkan bisa. Ya, itu. Jadi sekarang lebih mudah istilahnya, ya, dan lebih lebih bisa dipakai satu aplikasi ke aplikasi yang lain seperti itu. Nah, protokol komunikasi, ya, ketika kita berbicara tentang komunikasi, maka ada beberapa arsitektur dari network atau jejaringnya, ya. Maka terminal atau suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan, ya, hanya untuk memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Jadi dia adalah suatu terminal istilahnya. Oke, terus aplikasi server itu kan banyak ya dan kompleks istilahnya, banyak yang bisa banyak hal di situ gitu ya. Jadi banyak terlibatan di sini, misalkan ada workstation gitu ya, tempat untuk processingnya, nanti ada servernya, ada untuk DNS-nya dan lain-lain. Terus ada firewall. Firewall ini istilahnya kalau kita itu adalah gerbang. Ya, jadi kalau kayak kita nonton film-film film-film kolosal gitu ya, film-film Chinese kolosal, itu kan ada dindingnya, ya kan? Nah, dinding inilah yang membatasi biar apa? Kalau dari serangan luar dia tidak langsung ke dalam, tapi harus menjebol ini dulu. Istilahnya keamanannya seperti itu. Oke, dan biasanya berlapis, enggak hanya satu tapi beberapa seperti itu. Pengamanan yang berlapis atau untuk meningkatkan keamanan. Ya, coba bayangkan kalau itu tidak data tidak aman. Ya,
Misalkan makanya kadang ada beberapa kegagalan, misalkan data bocor, terus Gojek misalkan, atau perusahaan kayak Tokopedia misalkan ada kecurian data dan lain-lain. Nah, ini kan banyak hal yang harus dilakukan. Maka ketika itu juga kita harus melakukan ada sistem pengendalian internal. Ya, di mana kita harus mengendalikan pengguna. Oke, pengguna itu harus kita kendalikan sehingga apa? Sehingga mereka harus kita kontrol, ya. Kita tidak bisa membebaskan serta-merta segitu aja, tapi kita harus bisa memberikan batasan, tidak semuanya bisa dilakukan. Oke, seperti itu. Ya, nah komunikasi ada banyak model, ada token ring, istilahnya seperti dia loop di dalamnya aja, gitu ya. Seperti itu, beda dengan sistem network arsitektur yang seperti ini. Jadi istilahnya ini hanya menjelaskan aja ya. Jadi kira-kira kurang lebihnya ada beberapa arsitektur yang menggambarkan itu. Oke, terus ada Ethernet, ya istilahnya jejaring di dalam, ya. Jadi dia lebih hanya untuk komunikasi di level internal, ya, seperti itu. Oke. Terus IP, ya, kalau kita bicara tentang IP, ya, atau alamat. Jadi kalau IP itu sebetulnya adalah alamat. Sama kayak kita misalkan punya alamat, ya kan, di Tsinghua misalkan NTHU itu adalah di Guangzhou Road, gitu ya. Guangzhou Road, ya kan, nomor berapa, section berapa, dan seterusnya. Oke, itu adalah alamatnya kita, ya, alamat tempat kita bisa menemukan NTHU. Mungkin dari teman-teman alamatnya di mana, itu ada semua. Ya, itu IP juga sama. IP itu setiap komputer itu mempunyai IP. Jadi saya misalkan connect ke jaringan lab, ya, ke jaringan lab yang ada di NTHU. Nah, maka saya punya IP seperti itu. IP untuk di situ. Tapi nanti IP eksternalnya ya saya pakai keluarnya saya pakai jaringannya NTHU seperti itu. Ya, jadi ada beberapa jenis-jenis IP yang ada. Nah, terus di sini ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, atau protokol pengendali transmisi dan protokol internet, TCP/IP, seperti itu. Oke, formatnya 3 digit, ya. Jadi IP itu formatnya 3 digit seperti ini. Jadi 12 digit. Angka, ya. Tidak ada huruf. Oke, jadi semuanya angka dari 1 sampai 0 sampai 9 seperti itu. Oke, itu adalah protokol TCP/IP atau IP, Internet Protocol. Nah, berikutnya ada Local Area Network atau hanya di dalam LAN, seperti itu. Ya, kalau kita connect dengan jaringan, misalkan seperti ini sekarang saya connect ke lab gitu ya. Maka ya saya menggunakan jejaring yang ada di lab. Seperti itu. Beda hal nanti kalau saya connect dengan di rumah misalkan atau di apartemen seperti itu, ya beda halnya. Ya, atau saya berada di mana, di kafe gitu ya, saya connect-nya di situ. Ya. Jadi ada jejaringnya. Jadi di dalamnya ada jejaring lagi seperti itu. Oke, nah ini jaringan di metropolitan atau untuk kota gitu ya. Misalkan contohnya, terus di sini lebih ke area gitu ya, jejaring di area. Dan yang terakhir itu yang sekarang kita gunakan adalah internet, ya, atau sudah jejaring global seperti itu. Oke, kalau intranet itu
dari internet nanti bisa untuk dipakai ke beberapa hal, ya beberapa seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu dan bisa atur karena di sini ada yang namanya proxy. Jadi ketika semuanya itu menggunakan proxy ngarah ke sini, ya jadi dia akan akses melalui ini dulu terus ke proxy itu, seperti itu. Oke, nah ini extranet, jadi internet, intranet tapi diperluas gitu ya penggunaannya. Dan terakhir internet itu jejaring global ya, dimana semuanya menggabungkan sehingga bisa tercipta ke area semuanya dengan menggunakan LAN. Oke, itu beberapa hal terkait dengan alat masukan jejaring gitu ya. Sebagai masukan aja, sebagai pengenalan bagi teman-teman. Jadi nggak harus kita belajar dalam, tapi kalau mau belajar dalam mungkin kalau yang dulu SMK-nya TKJ dan lain-lain mungkin sedikit banyak bisa tahu gitu ya. Tapi kalau kita yang awam misalkan ya sudah dipahami itu sebagai suatu informasi baru yang bisa membantu itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Oh sebelumnya mau absen dulu aja ya, sambil nanti kalau daripada. Iya, Pak. Mbak Nurul ada nggak? Ada ya? Husnul Hadi ada, Arfi ada, Mbak Lesti ada. Eka Fitriana nggak hadir ya? Sunanti ada. Hadir, Pak. Ya, Elvin ada. Indi Astriani nggak hadir ya, Indi ini. Tadi ya jauh. Tadi hadir Pak, terus saya sekarang nggak hadir ya Pak. Keluar ya? Hilang. Dia masuk ke mungkin Pak. Oh, oke. Oh ada nih, izin nyimak tidak bisa karena oke. Nanang, Mas Nanang ada. Ada ya? Oke. Saya belum kasih Pak, Mbak kasih Pak. Ada. Ina, Mbak Ina. Ada. Uut ada. Nur Hayati ada. Linda ada. Nafatia ada. Mas Badar ada. Pak Bin ada. Desi Anasari ada. Trisna, Mas Trisna ada. Widya ada. Oke, hadir semua ya. Cuma Mbak Eka Fitriana yang nggak hadir. Oke, terus tadi ini ada di chat. Oke, saya download dulu. Trackpad Mbak Desi. Oke, Desi ada trackpad di situ. Terus ada Indi tadi. Indi jawab satu ya. Oke, terus ada Desi lagi, itu sidik jari. Nah, sidik jari itu juga sama ya, itu juga sebagai alat inputan ya, karena dia membaca output ini. Contoh output plotter. Plotter itu apa ya? Saya belum pernah tahu plotter. Plotter itu apa sih? Oh, ini.
kayak printer ya, printer besar ya. Oke, ini alat output ini ya. Oke, good. Itu juga bisa plotter Elvin, pemrosesan prosesor. Oke, ya. Oke, terus siapa lagi? Mbak Ina. Kalau WiFi sekarang sudah di desa dinamik ya. Oke, terus Elvin lagi DOS Unix itu untuk sistem operasi ya, yang zaman dulu waktu itu. Unix itu lebih ke server, sistem operasi untuk server seperti itu. Oke, good. Boleh nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa chat di sini ya, sambil nanti saya akan cek juga. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu tentang basis data ya. Jadi basis data ini adalah di mana tempat untuk menyimpan data seperti itu. Oh bentar, saya tak ke toilet bentar ya. Ya, Pak. Panas.
Oke, nah kita lanjutkan. Ya, jadi basis data itu adalah untuk penyimpanan, gitu ya, menyimpan data-data yang kita punya seperti itu. Nah, basis data ini penting karena apa? Karena ketika kita mau menyimpan, ya, itu datanya ada di situ semua. Maka kayak misalkan Shopee atau Shopee, kita punya data di Shopee. Ya, data yang di Shopee apa aja yang kita simpan, termasuk transaksi kita. Misalkan kita beli di Shopee di Taiwan, gitu kan. Terus nanti mau dikirim kemana? Ada beberapa alternatif. Misalkan kita bisa dikirim ke di Shopee itu bisa kita drop di 7-Eleven atau di Hi-Mart atau di mana lagi gitu ya, Family Mart misalkan ya, asal kita punya kode tokonya, ya kan, itu salah satunya. Contohnya bisa dilakukan seperti itu. Atau Shopee kita juga bisa langsung jatuh di alamatnya kita, karena misalkan kita nggak bisa keluar banyak, hanya di rumah misalkan. Nah ya udah, itu bisa dilakukan juga. Ya, jadi ada beberapa yang ada di Shopee. Ada beberapa data yang terjadi atau disimpan di situ. Oke, termasuk mungkin cara pembayaran, ya kan? Pembayaran kita entah itu menggunakan apa yang biasa kita lakukan. Oke. Nah, apa? COD. Ya, banyak yang COD atau lebih banyak pakai kartu? COD. COD ya. COD ya. Kenapa lebih suka COD? Lebih efisien. Oh, oke, lebih efisien ya Mbak Sunandi. Kenapa Mbak? Ya karena gampang aja Pak, kalau pakai kartu kan harus masukin itunya dulu. Oh, oke. Jadi lebih gampang ya, nanti bayar tinggal pakai cash ya. Atau Iya, Pak. Iya kan, di 7-Eleven gitu ya. Oke, nah itu salah satunya ya, data terkait dengan COD seperti itu misalkan. Nah itu kan disimpan di situ ya, termasuk jadi ketika kita simpan terus kita mau pakai kembali masih ada di situ ya data-datanya. Jadi itulah kenapa data itu sangat penting bagi istilahnya untuk menyimpan ya database-nya itu. Nah, kalau dulu ada dua hal, kalau dari situ ada dua hal yang terjadi gitu ya. Yang pertama kita menggunakan pendekatan secara file, istilahnya adalah program ini disimpan di file-file tersendiri gitu ya. Jadi ini sendiri gitu ya. Terus di sini juga sendiri, ini sendiri gitu. Nah, sekarang karena ini sudah jadi satu, terintegrasi seperti itu, maka data-data ini dikumpulkan jadi satu di satu basis data seperti itu. Ya, maka kita bisa mendapatkan semua data yang ada di sini. Oke, jadi semua data ada di satu tempat. Ya, tidak perlu lagi kita mempunyai data sendiri-sendiri seperti ini. Ada 3. Tapi kita sudah langsung data ini dan nanti tinggal diakses oleh masing-masing bagian. Ya, misalkan kemarin kita bicara ada 5 fungsi organisasi. Misalkan di sini ada kemarin ada pemasaran, oke, ada akuntansi keuangan, ya kan? Terus ada proses untuk produksi. Oke, terus ada HRD, itu kan, ya, itu ada proses-proses yang dibutuhkan. Nah, tapi dia sumbernya dari situ semuanya, ya. Jadi dia menggunakan basis data ini, ya, melalui aksesnya dari sini dulu, dimasuk ke sini, jadi dia bisa akses di sini.
Oke, dia bisa menyimpan, mengubah data dan lain-lain, tetap nanti akan disimpan di sini. Oke, itulah kenapa fungsi dari basis data. Ya, jadi lebih tersentralisasi atau lebih terpusat istilahnya. Ya, datanya itu lebih terpusat, ada di situ semua. Oke, itu adalah fungsinya. Ya, maka di masing-masing departemen, masing-masing itu semua ada di situ. Datanya ada di situ jadi satu. Jadi kalau misalkan nih di marketing ya atau pemasaran ada data customer yang berubah, ya di situ diupdate. Nanti orang akuntansi keuangan akan tahu, ya kan, di mana proses database-nya ada di situ. Oke, datanya ada di mana, siapa yang berubah, namanya siapa, dan seterusnya. Oke, itu akan merubah itu. Nah, maka kalau kita berbicara tentang basis data, itu adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Ya, artinya ada media penyimpanan di sini. Ya, ada media penyimpanan di sini yang terlibat. Oke, ada media penyimpanan. Dan di sini ada pemrosesnya. Ya kan? Ada proses di sini. Oke, seperti itu. Jadi, istilahnya ada tersimpan dan bagaimana masing-masing itu. Oke. Nah, untuk sistem basis data ini suatu sistem informasi mengintegrasikan kumpulan dari beberapa data yang ada. Nah, maka apa aja itu? Ya, maka misalkan seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan tradisional, ya kalau kita lihat di modul itu ada bahwa ketika kita mempunyai pendekatan secara tradisional, maka satu aplikasi gitu ya mempunyai satu file sendiri. Ini satu file sendiri. Aplikasi karyawan sendiri, penggajian sendiri. Oke, maka nanti kalau ada perubahan data, ya akan terjadi, misalkan yang pertama adalah duplikasi data. Duplikasi itu apa? Di sini ada nama customer, ya. Di sini ada data konsumen, ya kan? Duplikasi. Benar kan? Duplikasi, ganda, ya enggak? Duplikat, ya kan? Kalau kita mau duplikat kunci, misalkan, itu kan menggandakan, betul kan? Jadi kalau misalkan di sini ada data konsumen, di sini ada data konsumen, ya kan? Terus di sini ada data karyawan, di sini juga ada data karyawan. Oke, di sini juga ada data karyawan karena mungkin siapa yang jualin, ya enggak? Nah, kalau dengan pendekatan tradisional semacam ini, maka data konsumen ini terjadi duplikat. Di sini ada, betul? Ya kan? Kalau data karyawan di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, maka terjadi duplikasi data. Ya, datanya ada di mana-mana. Istilahnya seperti itu. Datanya kembar, datanya duplikat. Ya. Nah, maka kalau hal semacam ini, misalkan konsumennya ganti, konsumennya namanya dulunya A, ya, terus sekarang jadi ganti C, gitu ya, atau alamatnya lah, nama jarang ya, namanya tetap misalkan si X ini, gitu ya. Nah, dia alamatnya ada di A, oke, tapi ganti pindah rumah jadi C. Nah, maka kalau ada data semacam ini, misalkan si penjualan diupdate, ini jadi C. Oke. Nah, padahal di sini alamatnya masih A.
Berarti apa? Ada tidak konsisten, inkonsistensi data. Betul ya? Itu yang pertama. Ada lagi, misalkan si Y sekarang, karyawan Y. Karyawan Y ini posisinya misalkan sebagai kasir. Tapi dia sekarang naik jabatan jadi kepala kasir. Oke, nah maka di sini jadi sudah terupdate jadi kepala kasir. Tapi di sini datanya masih sebagai kasir dan di sini datanya sebagai kasir masih. Maka apa? Sama. Konsistensi data dipertanyakan. Ya kan? Maka itu adalah salah satu kelemahan dari file secara tradisional. Istilahnya adalah pendekatan secara tradisional semacam ini akan menyebabkan kalau misalkan ada duplikasi data itu 1, 2, kalau ada perubahan data semacam ini itu susah dilacak. Ya, atau tidak bisa dilacak sama sekali. Susah mana yang nanti konsisten, mana yang benar, mana yang salah. Ya, ujung-ujungnya nanti juga bisa terjadi yaitu adalah saling menyalahkan, istilahnya seperti itu. Oh ini salah, ini data yang di sini yang benar, atau oh ini enggak, ini yang salah yang di sini, dan seterusnya. Ya, kalau sudah seperti itu ruwet sendiri. Ya kan? Ruwet sendiri artinya adalah data mana yang mau kita pakai, data mana yang benar-benar reliable yang bisa diandalkan. Oke, itu. Nah, itu adalah yang terjadi kelemahan di situ. Nah, maka ada duplikasi seperti ini yang tadi saya juga sebutkan, bahwa ada data di sini ada, di sini ada, ya seperti yang tadi saya contohkan di sini. Di sini ada data karyawan, di sini ada. Ada duplikasi di situ, ya kan? Maka ada duplikasi data yang ada dan juga ada kode karyawan, nama karyawan, dan ini double, ya kan? Di sini ada, di sini terus departemen golongan ini. Betul ya? Maka itu yang terjadi dan itu akan terjadi menyebabkan duplikat. Nah, hal yang semacam ini ya istilahnya ada duplikasi gitu ya. Maka kedua file data karyawan itu untuk aplikasi personalia, sedangkan file data gaji untuk itu. Nah, apa menurut Anda penyebab, apa akibat adanya duplikasi tadi? Yuk, silakan siapa yang mau siapa yang mau kasih pendapat? Silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan. Yuk, siapa? Silakan. Ada yang mau atau mau di chat juga boleh, silakan kalau ada di chat. Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan nanti. Apa pertanyaannya? Apa akibat dari adanya duplikasi data? Tadi saya sempat singgung sedikit kan. Yuk, apa? Karena tujuannya adanya duplikasi untuk misalkan ada kesalahan yang kesalahan dalam data gitu, ada duplikatnya atau ada data lain seperti itu. Misalkan dalam data ini atau datanya hilang gitu, Pak. Datanya hilang terus ada data lainnya.
Seperti itu bukan? Oke, ya itu salah satunya ya. Jadi duplikasi terjadinya deduplikasi atau redundant data ya. Jadi datanya ada di mana-mana satu. Terus yang kedua, kalau misalkan itu ada tadi, misalkan ada perubahan data seperti ini yang tadi saya sebutkan tadi, kalau misalkan perubahan datanya itu tidak sama, maka kita akan bertanya, mana data yang benar? Ya, Untuk mencocokkan juga ya Pak ya? iya kan? Mana data yang kira-kira benar ada di mana? Nah, ini kan pasti akan menyebabkan orang menjadi bingung kalau terjadi ketidaksamaan, tidak sama gitu ya. Istilahnya kalau ada yang tidak sama, maka ya akan jadi bingung seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan itu sama, ya oke. Kalau nggak sama, mau gimana kita? Ya kan? Nah, ini yang terjadi seperti itu. Bukti ya Pak? Ya kan? Maka konsistensi data itu harus bisa kita tanggung jawabkan. Istilahnya pertanggungjawabkan seperti itu. Kekonsistensian data ya dari yang kita punya, data yang kita punya seperti itu. Oke. Nah, maka kalau ada duplikasi seperti itu akan menyebabkan modifikasi data akan harus terjadi semuanya, dan juga pemborosan tempat simpanan luar, karena kita menyimpan di banyak tempat. Ya, terus kalau tadi ini berubah, misalkan dari alamatnya dari A ke C, maka kita harus memberitahu si A, si B di bagian mana dia tersimpan. Jelas ya. Jadi, berarti ini harus diupdate. Di aplikasi ini harus terupdate. Di sini juga harus terupdate, gitu kan? Tapi berarti kan 2 kali ngupdate nih istilahnya. Itu kalau konsumennya cuma 1, 2, 3. Kalau konsumennya 1000, berarti 2 kali 1000 di 2 tempat kan. Istilahnya berada datanya ada di 2 tempat. Maka itu akan menyebabkan inkonsistensi data. Datanya tersebar di mana-mana dan menjadi tidak konsisten. Ya kan? Jadi menyebabkan data itu menjadi tidak konsisten seperti itu. Ya enggak? Ya kan? Nah, itu adalah beberapa yang terjadi. Nah, maka tadi ya, jadi istilahnya ada modifikasi, ada akibat dari duplikasi data tadi, maka menyebabkan modifikasi dari data itu dan pemborosan tempat simpanan. Ya, istilahnya kalau ada kejadian semacam itu, maka nanti akan menyebabkan kita menjadi data konsisten. Akhirnya data ini yang mana yang bisa diandalkan. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ya tidak terjadi hubungan data atau reliabilitasnya gitu ya, maka tiap aplikasi memiliki file sendiri. Hubungan data ke file di aplikasi yang lain tidak ada. Ya, contohnya terdapat pada file penjualan jika ingin menambahkan nama sales. Ya, seperti itu. Maka bagaimana kita menambahkan data salesman itu? Oke. Maka kita dengan menggunakan satu tadi, dengan menyimpan kodenya. Ya, bukan nama salesman-nya, maka tapi kita menggunakan nanti ada yang istilahnya kunci yang digunakan untuk menjembatani atau menghubungkan antara 2 tabel seperti itu. Oke. Nah, basis data itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sistem tradisional semacam itu. Ya, jadi kalau ada pertama duplikasi
Duplikasi itu terjadi karena apa? Karena ada di tempat disimpan di mana-mana. Ya kan? Kalau tadi kita lihat dari sini gitu ya, maka itu kan disimpan. Ini ada fakta A, di sini ada fakta A, di sini ada fakta A. Ya kan? Terus fakta B, di sini ada, fakta B cuma di situ. Fakta C, di sini ada, ya, di sini ada, di sini nggak ada. Fakta D, di sini ada, di sini ada. Duplikasinya banyak sekali ya. Nah, maka itu terjadi, ya udah dijadikan satu aja di sini semua. Oke, itu yang terjadi. Jadi artinya, istilahnya itu adalah semuanya fakta A, B, C, D, dan E sampai G itu terkumpul di situ semua. Ya kan? Nah, itu adalah salah satunya. Oke, jadi ada fakta A, B, C, D, E, F, dan G. Ya, nah, maka kalau kita lihat seperti itu, ya, maka maka basis data digunakan untuk mengumpulkan semuanya, ya, menjadi satu kesatuan seperti yang tadi disebutkan di atas tadi. Ya, maka disimpan ke dalam satu tempat. Jadi kalau ada perubahan, ada akses dan lain-lain, dari sini semua sumbernya. Oke, satu sumber istilahnya. Oke, jadi dari satu sumber yang ada hanya di situ. Dan berikutnya itu adalah terkait dengan reliabilitas atau bagaimana hubungan antar data ini bisa ditingkatkan, atau bagaimana untuk menjaga agar data ini bisa reliable, istilahnya tersimpan dan bisa diandalkan seperti itu. Oke, sehingga basis data untuk meningkatkan dengan menghubungkan beberapa file secara bersama-sama, sehingga hubungan data dapat ditingkatkan dan berarti data di file tertentu yang dapat dihubungkan dengan data-data di file-file yang lain. Ya, istilahnya seperti itu. Oke, nah, ada yang tahu apa itu jenjang data? Yuk silakan, satu orang satu pertanyaan, silakan. Dari buku semua ini ada, dari modul, tinggal teman-teman jawab. Yo, apa itu? Jenjang data? Apa itu file? Apa itu record? Yuk silakan. Jenjang data itu urut. Apa? Gimana, Widya? Kalau jenjang data itu urutan data mulai dari kumpulan yang terkecil sampai yang terbesar. Itu ya Pak singkatnya. Oke, jenjang data itu urutan data dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya. Terkecil sampai terbesar. Dari terkecil sampai terbesar, oke. Atau secara hierarki seperti itu ya. Iya. Izin menjawab Pak yang record. Oke, yuk Arti, silakan. Record itu kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Oke, kumpulan dari elemen-elemen data yang dihubungkan menjadi satu kesatuan. Oke. Iya. Contoh Dan record masing-masing mungkin. elemen data itu disebut dengan file. Oke. Oke, kalau contoh record mungkin. Contoh yang record dulu. Contoh record. Iya. Kumpulan dari elemen-elemen data yang dihubungkan menjadi satu kesatuan. Contohnya. Misalnya apa ya? Kayak nilai-nilai para mahasiswa gitu Pak. Oke, Dan- data mahasiswa gitu ya. Mungkin semacam itu ya. Ya, data mahasiswa itu kan satu record. Seperti misalkan nih, data Arfi. Namanya ada namanya. Ya kan, alamatnya ada. Misalkan di Taipei misalkan.
ya kan? Terus tanggal lahirnya, tempat lahirnya di mana, bla bla bla, tanggal lahirnya berapa, ya kan? Tempat lahir, tanggal lahir. Ini kan yang menjelaskan Arfi semuanya, betul ya? Ya kan? Arfi sekarang ada di Taiwan, ada di Taipei misalkan, terus tempat lahirnya kapan, tanggal lahirnya kapan, alamat asli Indonesianya mana. Itu kan menjelaskan satu record, satu individu Arfi. Ya, itu adalah record seperti itu. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Ya, oke, yuk berikutnya file. Pak Lesti, Pak. Yo, Lesti, yo, File. Mbak Lesti, silakan. Itu kumpulan data, Pak. File itu adalah Kumpulan data yang gimana? berbagai informasi, Pak. Jadi informasi yang Kumpulan berbagai informasi. yang Gimana? disimpan. Berbagai informasi yang disimpan. Oke, contohnya Mbak. Contohnya file dokumen kayak dokumen diskusi gitu, Pak. Oke, Diskusi. file File dokumen, diskusi ya, dokumen diskusi. to ton gitu kan. Oke, itu terkumpul jadi satu seperti itu ya. Iya. Oke, terus kalau enggak ya, kalau di contoh yang lain mungkin file tentang transaksi penjualan. Ya, di situ ada file semuanya, ada dari penjualnya, terus ada pelanggannya siapa, apa yang dijual gitu ya. Itu semua menjadi satu di situ. Ya kan? Contohnya seperti itu juga bisa. Oke, biar lebih Yuk, berikutnya field. Siapa? Yuk, silakan. Ada Mas Badar mungkin, atau Mbak Win, atau Mbak Uut mungkin, silakan. Field, apa itu? Field. Atau Elvin mungkin, atau Mbak Indi, dan lain-lainnya. Oke, Mbak Ina, memangkas data. Yuk, Mas Badar, gimana? Mau berkomentar? Yuk, silakan. Ada sebuah dari macam karakter yang melakukan. Oke, itu untuk yang ini ya, field ya. Oke, jadi field itu adalah karakteristik. Contohnya seperti nomor barang. Apa? Contohnya seperti nomor barang atau maupun nomor nama barang gitu. Ya, betul. Itu jadi yang menjelaskan tentang karakteristik dari suatu data. Ya, jadi karakternya dari suatu data itu apa? Atau karakter dari suatu individu itu apa? Contoh tadi, kalau misalkan kita mau pakai data mahasiswa, ada nama karakternya. Yang kedua ada tempat tinggalnya, ada tanggal lahirnya. Ya, itu adalah field-fieldnya. Seperti itu. Oke, good. Yang terakhir, Mbak Kusnul. Silakan. Berarti karakter. Karakter itu apa, Mbak Kusnul? Terakhir, yuk. Tadi mau menjawabkan? Yuk, silakan. Iya, karakter merupakan bagian data yang terkecil. Dapat berupa karakter numerik, huruf, atau karakter-karakter khusus yang membentuk suatu item data. Oke, jadi karakter itu adalah bagian data yang terkecil ya, istilahnya yang dapat berupa karakter numerik atau huruf untuk membentuk suatu item data seperti itu. Oke, good. Ada contohnya, Mbak Kusnul? Mungkin ada yang seperti ditulis juga di sini, ada contoh dari Mbak Ina itu. Ada A, B, D, B, dan N gitu ya.
Oke, itu adalah karakter ya yang membentuk itu gitu ya. Jadi istilahnya komponen paling kecil, terkecilnya istilahnya seperti itu. Oke. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jam 4 lebih dikit. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Untuk Mbak Ina sudah saya catat dan Elvin juga sudah. Ada kira-kira? Sebelum saya akhiri, ya nanti kalau mungkin mau persiapan masak dan mandiin aku ama. Tugas sudah bisa diupload, Pak. Apa, Mas Badar? Tugas sudah bisa diupload. Oh, sudah bisa. Oh ya, kayaknya kemarin itu sepertinya ada gangguan server di UT sepertinya. Makanya tidak semuanya hampir tidak bisa. Jadi mungkin mereka lagi maintenance atau apa seperti itu. Sekarang sudah bisa ya. Oke, good. Yuk, sudah? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk pertemuan sesi 6 ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Dan nanti kalau tugas 3-nya sudah saya upload, secepatnya, kalau nggak Kamis ya Jumat, nanti saya akan kabari di grup seperti itu. Oke, gitu aja dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yuk, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam.